Terjebak dalam kandang logam yang dingin dan suram, seekor anjing German Shepherd bernama Max terbaring tak bergerak, matanya redup, penuh keputusasaan. Dijadwalkan untuk eutanasia di penampungan, waktu yang tersisa baginya hampir habis. Hari-hari yang berlalu menjadi minggu, harapan semakin memudar. Tak ada seorang pun yang tampak ingin membawa pulang anjing besar yang penuh bekas luka ini. Max gemetar setiap kali mendengar suara dan menghindari sentuhan. Dulunya ia sering menggonggong, namun kini ia bungkam, tidak lagi berusaha menarik perhatian orang yang lewat. Sementara anjing-anjing lain di sekitarnya menggonggong dan merengek dalam kesepian, Max hanya terbaring dalam penyerahan diri yang sunyi, seolah telah menerima akhir kelam yang menantinya. Namun, takdir memiliki rencana lain. Sebuah kejadian luar biasa, salah satu momen yang mengubah segalanya, terjadi malam itu. Penampungan biasanya sunyi di malam hari. Hanya sesekali terdengar rintihan kecil atau lolongan pelan yang menembus keheningan, menjadi latar suara yang menggambarkan kerinduan akan kehidupan di luar jeruji. Di sudut terpencil, jauh dari pintu masuk yang ramai, Max meringkuk di kandangnya yang dingin dan gelap. Ia melipat tubuhnya, erat-erat melawan rasa dingin. Postur tubuhnya yang dulu gagah kini terkulai dalam kekalahan. Bekas luka di bulunya berbicara tentang masa lalu yang kelam, sebuah cerita yang tidak diketahui staf penampungan, mungkin juga tidak ingin mereka ketahui. Max telah berhenti menggonggong, ia tahu suaranya tak pernah didengar. Usahanya tidak mendatangkan siapapun, tidak juga memberi peluang untuk diadopsi. Para pengunjung penampungan sering melewatinya begitu saja. Hanya melirik sekilas sebelum tertarik pada anjing-anjing yang lebih muda dan lincah. Max tidak sesuai dengan harapan mereka. Yang mereka lihat hanyalah seekor anjing besar dan menakutkan, diberi label agresif di dokumennya. Namun, Max sebenarnya tidak agresif. Ia ketakutan. Setiap tangan yang terangkat mengingatkannya pada luka masa lalu. Setiap suara keras membuatnya gemetar. Namun, bagi mereka yang melihatnya, Max hanyalah seekor anjing tanpa harapan. Waktunya hampir habis. Malam itu, saat staf membereskan penampungan dan bersiap untuk pulang, Max mengamati dalam diam dari kandangnya. Matanya yang dulu penuh semangat kini redup, harapannya terkuras oleh penantian panjang. Besok adalah hari terakhir baginya. Penampungan telah memutuskan bahwa tidak ada lagi tempat dan Max yang dianggap tidak layak untuk diadopsi akan dieutanasia. Ketika lampu mulai dipadamkan dan para pekerja pergi, keheningan semakin dalam. Gonggongan dan rengekan anjing-anjing lain menggema di ruangan. Namun Max tetap diam, hanya mengeluarkan rintihan pelan, suara yang begitu lirih hingga nyaris tak terdengar. Itu bukan permintaan perhatian, melainkan ungkapan kepasrahan. Namun, di tengah keputusasaan itu, seseorang mendengarnya. Berjarak beberapa mil, Anna duduk di apartemennya yang sederhana, sambil melihat ponselnya tanpa tujuan. Sebagai seorang teknisi hewan, ia telah mendedikasikan hidupnya untuk membantu hewan, meskipun belakangan ia merasa kehilangan arah. Ia sudah lama berniat mengadopsi anjing, tetapi selalu menemukan alasan untuk menunda. Apartemennya terlalu kecil, jam kerjanya terlalu tidak menentu, pengalamannya dengan anjing sulit terlalu minim. Namun, malam itu sesuatu menggugah hatinya, dorongan yang tidak bisa ia abaikan. Saat membuka media sosial, ia menemukan unggahan dari penampungan lokal. Foto yang buram menampilkan Max di dalam kandangnya, tatapannya kosong dan langsung menusuk. Teks pada unggahan itu begitu menyentuh. Max, 5 tahun, butuh rumah sebelum besok atau dia akan dieutanasia. Hati Anna hancur saat ia melihat mata Max di foto itu. Ada permohonan yang tak terbantahkan di sana, sesuatu yang menyentuhnya begitu dalam. Ia tidak bisa mengabaikan koneksi yang tiba-tiba terasa begitu kuat. Menatap foto itu, jarinya ragu-ragu di atas layar ponselnya.
Kamu tidak bisa menyelamatkan semuanya, gumamnya, mengulang kalimat yang sering ia dengar di tempat kerjanya. Namun, kali ini kata-kata itu terasa hampa. Didorong oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, Anna mengangkat telepon dan menghubungi penampungan. Malam sudah larut dan tidak mengherankan jika tidak ada yang menjawab. Meski begitu, ia meninggalkan pesan, suaranya tegas dan penuh tekad. Halo, nama saya Anna. Saya melihat unggahan tentang Max. Saya tahu ini sudah malam, tapi saya ingin membantu. Tolong jangan lakukan apapun sampai saya datang besok. Setelah menutup telepon, Anna dihantui campuran rasa takut, ragu, dan tekad yang tidak bisa dijelaskan. Ia sendiri tidak sepenuhnya memahami urgensi untuk menyelamatkan anjing ini, tapi dorongan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia mengatur alam untuk pagi buta, bertekad untuk tiba di penampungan saat fajar pertama menyingsing. Sementara itu, Max tetap diam di kandangnya, tidak menyadari bahwa seseorang baru saja berusaha memperjuangkan hidupnya. Cahaya bulan merembes melalui jendela kecil berjeruji, memancarkan kilauan lembut di tubuhnya yang letih. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Max menghela napas panjang, seolah-olah bagian jauh dalam dirinya merasakan bahwa ceritanya belum selesai. Saat matahari pagi mulai terbit, langit dipenuhi warna oranye dan merah muda yang hangat. Di penampungan hewan, hari dimulai seperti biasa, dengan staf memberi makan anjing-anjing dan membersihkan kandang mereka. Bagi Max, ini hanyalah hari lain yang tak istimewa, atau begitulah kelihatannya. Namun, hari ini akan menjadi hari yang sangat penting baginya. Dengan tenang, ia duduk di kandangnya, mendengarkan langkah-langkah kaki yang menggema di lorong. Manajer penampungan, seorang wanita tegas bernama Susan, berjalan mendekati kandangnya dengan clipboard di tangan. Ekspresinya menunjukkan kesedihan, namun tatapannya tegas. "Maaf, nak," katanya pelan. "Kami sudah berusaha, tapi tidak ada yang datang untukmu." Ia berlalu pergi, meninggalkan Max yang diam dan pasrah. Semangatnya yang dulu cerah kini tertutup lapisan kekecewaan dan ketakutan. Di perjalanan menuju penampungan, jantung Anna berdetak kencang penuh antisipasi. Saat menyusuri jalan-jalan yang tenang, ia berjuang melawan rasa cemasnya. Bagaimana jika dia terlalu agresif? Bagaimana jika aku tidak bisa mengatasinya? Gumamnya pada diri sendiri. Namun, setiap kali bayangan mata Max di unggahan penampungan muncul di pikirannya, ia menepis keinginan untuk berbalik arah. Ada sesuatu yang begitu memikat tentang Max sehingga ia tidak bisa mengabaikannya. Ketika tiba di penampungan, Anna memarkir mobilnya dan mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas. Bangunan itu sederhana, dikelilingi pagar kawat. Ia keluar dari mobil, memegang ponselnya yang menampilkan foto Max, lalu berjalan cepat menuju pintu masuk. Di dalam, Susan sedang memeriksa berkas Max sekali lagi ketika pintu terbuka. Ia menoleh, terkejut melihat seorang wanita muda berdiri di pintu, napasnya terengah-engah. "Halo, saya Anna," kata wanita itu, suaranya membawa sedikit nada gugup. "Saya menelepon tentang Max tadi malam." Alis Susan terangkat saat ia memeriksa waktu. "Kamu datang pagi sekali," katanya. "Tapi sayangnya, sudah terlambat. Dia sudah dijadwalkan." "Tunggu," potong Anna dengan nada tegas. "Saya ingin mengadopsinya." Susan terdiam menatap wajah tulus Anna. "Apa kamu yakin? Max bisa sangat sulit ditangani. Dia telah melalui banyak hal dan menunjukkan beberapa perilaku agresif." "Saya yakin," jawab Anna. Suaranya mantap meskipun jantungnya berdebar cemas. "Saya sudah siap. Tolong beri saya kesempatan." Setelah ragu sejenak, tersentuh oleh ketulusan Anna, Susan akhirnya menyerah. "Baiklah," katanya sambil meletakkan clipboardnya. "Ikuti saya akan mengenalkanmu padanya." Anna mengikuti Susan, suara gonggongan dan rintihan anjing semakin keras di setiap langkah mereka.
Koridor itu dipenuhi aroma disinfektan bercampur bau bulu basah. Saat mereka mendekati kandang Max, hati Anna terasa hancur. Max tampak lebih putus asa daripada yang terlihat di foto. Ia meringkuk di sudut kandang, kepalanya bersandar di atas cakarnya, matanya yang kosong nyaris tidak merespon kehadiran mereka. Susan membuka kandang dengan hati-hati, gerakannya lambat dan penuh kehati-hatian. "Hati-hati," katanya, "dia tidak terlalu ramah." Anna berlutut, suaranya lembut seperti bisikan. "Hei Max," katanya pelan. "Tidak apa-apa, nak. Aku di sini untuk membawamu pulang." Max sedikit mengangkat kepalanya, telinganya bergerak mendengar suara Anna. Meskipun tetap diam, ada sedikit kilatan rasa penasaran di matanya. Anna perlahan mengulurkan tangannya, memastikan untuk menghormati jarak Max. "Tidak apa-apa," ulangnya dengan tenang. "Aku tidak akan menyakitimu." Max tampak tegang, tubuhnya kaku. Tetapi setelah seolah-olah waktu berlalu begitu lama, ia perlahan mengendus udara. Anna menahan napasnya, tangannya tetap diam dan terbuka. Perlahan, Max mendekat, langkahnya ragu dan lambat. Saat hidungnya akhirnya menyentuh tangan Anna, perasaan lega membanjiri dirinya. "Anjing pintar," bisik Anna dengan suara penuh emosi. Air matanya mulai mengalir. "Anjing pintar." Susan mengamati adegan itu dalam diam. Skeptisnya perlahan berubah menjadi senyum lembut. "Kamu punya tugas besar di depanmu," katanya dengan nada yang kini penuh harapan. "Tapi mungkin, hanya mungkin, ini bisa berhasil." Saat Anna membawa Max keluar dari penampungan, sinar matahari pagi menyelimuti mereka dengan kehangatannya. Max bergerak dengan hati-hati, tubuhnya masih kaku, tetapi ia mengikuti Anna tanpa perlawanan. Ini adalah pertama kalinya ia meninggalkan lingkungan penampungan yang sempit dalam beberapa bulan terakhir. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan secercah harapan. Perjalanan kembali ke apartemen sederhana Anna berlangsung dalam keheningan, hanya diiringi suara dengung mesin mobil dan sesekali Max bergerak di kursi belakang. Ia berbaring di atas selimut yang telah Anna siapkan untuknya, matanya lebar, memperhatikan pemandangan baru melalui jendela. Postur Max tetap waspada, setiap gerakannya terukur. Masih belum yakin apakah perubahan ini nyata atau hanya jeda singkat sebelum kembali ke kurungan kandang. Anna memperhatikan Max melalui kaca spion. Hatinya berat melihat tatapan hati-hati dan penuh keraguan dari anjing itu. Ia ingin mengucapkan kata-kata yang menenangkan, tetapi ia tahu bahwa untuk seekor anjing yang sudah terbiasa dengan kekecewaan, kepercayaan tidak mudah dibangun kembali hanya dengan kata-kata. Sesampainya di apartemen, Anna memarkir mobilnya di depan kompleks apartemen sederhana yang memiliki area rumput kecil di depannya. Ia menoleh ke arah Max, suaranya lembut dan meyakinkan, "Kita sudah sampai, nak. Ini rumahmu sekarang." Ia membuka pintu mobil dengan perlahan, memberi Max waktu untuk menyerap lingkungannya yang baru. Max berhenti sejenak. Telinganya bergerak-gerak saat menilai situasi, lalu dengan hati-hati melangkah keluar. Kakinya menyentuh rumput, dan ia mulai menghirup udara segar meskipun tubuhnya tetap tegang. Anna memimpinnya perlahan ke arah gedung, menjaga langkahnya tetap lembut. Apartemen Anna sederhana namun hangat. Di sudut ruang tamu, ada tempat tidur anjing baru yang sudah disiapkan untuk Max, dan di dapur, 2 mangkuk telah diisi dengan air segar dan makanan. Anna telah mempersiapkan semuanya malam sebelumnya, berharap menciptakan suasana yang ramah. Namun, saat ia melepas tali anjing Max agar ia bisa menjelajah, terlihat jelas bahwa Max masih waspada. Ia bergerak dengan hati-hati di sekitar apartemen. Tubuhnya tegang, memeriksa setiap aroma dan pemandangan baru, belum siap untuk bersantai atau menerima tempat ini sebagai rumah barunya.
Max terus menjelajahi apartemen dengan hati-hati, hidungnya sibuk memeriksa setiap sudut. Gerakannya tetap kaku, tubuhnya merunduk seolah bersiap menghadapi ancaman yang tak terlihat. Saat menemukan tempat tidur anjing, ia hanya mengendusnya sebentar lalu mundur ke sudut dekat pintu, meringkuk erat. Matanya, penuh dengan rasa ingin tahu yang waspada, tidak pernah lepas dari Anna. Hati Anna terasa perih melihatnya. Ia sudah mempersiapkan diri untuk proses penyesuaian yang sulit, tetapi kenyataan tentang ketakutan dan penarikan diri Max membuatnya tersentuh mendalam. Ia berlutut di dekat Max, suaranya lembut seperti bisikan, "Tidak apa-apa, Max. Kamu aman di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu." Ada sedikit pelembutan di tatapan Max, meskipun ia tetap meringkuk di sudutnya. Menyadari kebutuhan Max untuk ruang, Anna mundur ke dapur untuk menyiapkan makan malam, berharap aroma makanan bisa menariknya keluar. Namun, ketika ia kembali dengan makanannya, Max masih berada di tempat yang sama. Tiba-tiba, suara geraman rendah terdengar dari Max. Anna menyadari sebuah mobil yang tidak ia kenali terparkir di luar. Detak jantungnya meningkat karena waspada. Sambil mengintip melalui tirai, ia melihat sedan asing, gelombang kegelisahan menyelimuti dirinya. Saat ia meraih ponselnya, mempertimbangkan untuk menelepon polisi, ia mendengar rintihan pelan dari Max. Berbalik ke arah Max, kekhawatiran Anna semakin dalam. "Hei nak, tidak apa-apa," katanya dengan lembut, berlutut di sampingnya. Tubuh Max tegang, mencerminkan kecemasan yang juga dirasakan Anna. Mengambil napas dalam untuk menenangkan diri sekaligus memberikan keyakinan pada Max, ia berkata, "Ayo kita periksa bersama-sama." Anna berharap menghadapi momen yang tidak pasti ini bersama-sama dapat membantu membangun kepercayaan dan kenyamanan di antara mereka, menunjukkan bahwa mereka akan melewati kehidupan baru ini bersama. Saat Anna melangkah hati-hati ke arah pintu, Max berjalan di sisinya. Kehadirannya menjadi sumber kenyamanan meskipun situasi tegang. Ia membuka pintu sedikit, membiarkan angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya. Jalanan sunyi senyap menambah suasana mencekam. Mata Anna tertuju kembali pada mobil misterius yang terparkir tidak jauh. Mobil itu diam seperti sedang menunggu. "Tetap dekat, Max," bisik Anna, dan Max patuh, melangkah dengan hati-hati. Tatapannya bergantian antara Anna dan mobil tersebut. Bersama-sama, mereka bergerak mendekati trotoar. Setiap langkah terasa penuh kehati-hatian. Saat mendekati mobil, Anna melihat seseorang bersandar santai di sampingnya. Sosok yang langsung mengirimkan gelombang ketidaknyamanan melalui dirinya. Ia mencoba mengenali fitur-fitur wajah dalam cahaya remang. Tetapi postur orang itu terasa sangat familiar, mengingatkannya pada masa lalu yang bermasalah. Anna dengan sigap memposisikan dirinya di antara Max dan orang asing itu. Jantungnya berdetak kencang. "Siapa kamu?" tanyanya dengan nada yang mencoba terdengar tenang, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Sosok itu perlahan berbalik dan wajah yang terlihat begitu familiar membuatnya terkejut seperti hantu dari masa lalu Max dan kini juga masa lalunya. Growl Max semakin dalam, menggema dengan amarah protektif. Anna mempererat genggamannya pada kerah Max, merasakan otot-otot anjing itu yang tegang di bawah tangannya. "Tidak apa-apa, Max," ia berbisik, berusaha menenangkan Max dan menahan kepanikan yang semakin meningkat. Menghadapi sosok itu, suaranya menjadi lebih tajam. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya. Nada suaranya memecah kesunyian malam, siap melindungi teman barunya dengan segala cara. Sosok itu melangkah lebih dekat dan untuk sesaat, segalanya terasa terhenti.
Anna telah membuat janji kepada dirinya sendiri untuk memberikan Max tempat perlindungan, tempat yang bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Ia bersiap menghadapi tantangan yang tampaknya akan muncul. Di sisinya, Max berdiri teguh. Kehadirannya yang kokoh memberikan rasa percaya diri saat mereka bersama menghadapi ketidakpastian itu. Growl Max yang dalam kembali terdengar, mengisi udara dengan resonansi yang kuat. Anna merasakan desakan putus asa, menyadari bahwa meskipun semua usahanya, Max mungkin masih dihantui oleh masa lalunya. Di seberang jalan, mobil misterius itu tetap bertahan di bawah lampu jalan yang redup, bayangannya yang gelap nyaris tak terlihat. Anna mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu bukan apa-apa, mungkin hanya tamu tetangga, tetapi kecemasannya semakin besar. Namun Max tampak sangat sadar akan ancaman itu. Growlnya terus berlanjut, tubuhnya kaku saat ia mengawasi kendaraan dari jendela. "Max," bisik Anna berlutut di sampingnya. Ia menjalankan jarinya melalui bulu Max, mencoba menenangkan sarafnya. "Tidak apa-apa, Nak. Kamu aman di sini." Tetapi Max tetap tegang, growlnya semakin keras, dan tatapannya tetap tertuju pada mobil tersebut. Anna pernah melihat reaksi Max terhadap suara-suara aneh atau gerakan tiba-tiba sebelumnya, tetapi ini berbeda. Ini adalah respons naluriah yang mentah. Ia melirik jam, sudah lewat tengah malam. Anna tahu ia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mengumpulkan keberaniannya, Anna melangkah keluar rumah. Udara malam yang dingin membuatnya menggigil saat ia mendekati ujung jalan masuk rumahnya. Mobil itu tetap di tempat, kaca jendelanya yang gelap menyembunyikan siapapun yang berada di dalamnya. "Ada yang bisa saya bantu?" panggilnya. Suaranya tegas meskipun kecemasan menggerogoti dirinya. Keheningan menyelimuti, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, suara mesin mobil menggema, lampu depannya menyala sesaat sebelum mobil itu melaju pergi ke dalam kegelapan. Anna tetap berdiri diam, jantungnya berdegup kencang saat ia menyaksikan mobil itu menghilang di ujung jalan. Ia berbalik dan melihat Max di jendela. Tatapannya masih terfokus pada jalan yang kini kosong. Keesokan paginya, Anna dihantui oleh rasa tidak nyaman yang tak kunjung hilang. Ia menghubungi penampungan untuk mencari petunjuk tentang masa lalu Max, tetapi informasi yang tersedia sangat terbatas. "Kami tidak tahu banyak tentang dia," jelas manajer penampungan dengan nada menyesal. "Dia ditemukan sebagai anjing liar, tetapi ada bisikan tentang masa lalunya yang menantang." "Masa lalu seperti apa?" desak Anna. Ada jeda sejenak di telepon. Ada pembicaraan bahwa dia mungkin pernah terlibat dalam lingkaran perkelahian anjing, tetapi tidak ada bukti konkret, ungkap manajer. Rasa takut menyelimuti Anna. Perkelahian anjing? Hanya membayangkan Max mungkin pernah mengalami kekejaman seperti itu sudah membuat hatinya hancur. Hal ini menjelaskan kecemasannya, bekas luka di tubuhnya, dan kewaspadaannya terhadap orang asing. Lebih dari itu, kemungkinan orang-orang yang terkait dengan masa lalunya masih aktif menjadi pemikiran yang mengganggu. Jika mereka menemukan keberadaan Max, ini bukan kebetulan. Malam itu, Anna mengambil langkah keamanan ekstra. Ia memastikan setiap pintu dan jendela terkunci dengan baik, memeriksa semuanya dengan hati-hati sebelum akhirnya duduk di sofa. Max tetap berada di sisinya. Kewaspadaannya yang biasanya tinggi kini semakin meningkat oleh rasa cemas yang sama. Meski kehadiran Max memberinya kenyamanan, rasa takut yang tumbuh tidak kunjung hilang seiring waktu yang terus berjalan. Menjelang tengah malam, Max tiba-tiba waspada, mengeluarkan growl rendah. Detak jantung Anna meningkat saat ia mengikuti tatapan Max ke arah jendela depan. Mobil itu kembali. Tanpa ragu, ia mengambil ponselnya dan dengan suara mendesak menelepon polisi.
Ada mobil di depan rumah saya, ia melaporkan. Mobil itu sudah memperhatikan kami selama berjam-jam. Tolong kirim bantuan. Operator memastikan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan, tetapi waktu terasa begitu lama saat Anna dan Max berjaga. Max berdiri di dekat pintu, posisinya kokoh, siap melindungi Anna jika diperlukan. Ketika polisi akhirnya tiba, mobil misterius itu sudah melaju pergi, meninggalkan jejak ban di jalan. Petugas mencatat pernyataan Anna, tetapi dengan detail yang minim, mereka tidak dapat berbuat banyak. Jika mobil itu kembali, segera hubungi kami. Instruksi petugas dengan tegas. Kami akan meningkatkan pengawasan di area ini. Saat polisi pergi, Anna terjatuh ke lantai di samping Max. Tangannya gemetar saat dia dengan lembut membelai bulu anjing itu. "Apa yang telah kamu alami, Max?" Bisiknya, suaranya terdengar berat oleh emosi saat air mata mulai menggenang di matanya. "Dari apa kamu melarikan diri?" Max mendekat ke arahnya. Tubuhnya akhirnya menunjukkan tanda-tanda rileks untuk pertama kalinya malam itu. Seolah-olah dia memahami kesedihan Anna dan berusaha memberikan penghiburan. Sebuah janji diam bahwa mereka akan menghadapi ini bersama-sama. Namun, di balik ketenangan sesaat itu, Anna menyadari bahwa masalah mereka belum berakhir. Kehadiran mobil itu memiliki makna jahat. Seseorang tidak hanya mengawasi, tetapi menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dengan tekad, Anna tahu dia akan melakukan apapun untuk melindungi Max dari bayang-bayang kelam masa lalunya. Langit kelabu yang suram mencerminkan suasana hati pagi itu saat Anna duduk di dekat jendela dengan secangkir kopi di tangan, mengamati Max. Anjing itu terbaring di dekat kakinya, kepalanya bersandar pada cakarnya, matanya setengah tertutup tetapi telinganya waspada terhadap setiap suara. Meskipun tampak tenang, ada ketegangan yang tak terbantahkan, sisa dari peristiwa mencekam malam sebelumnya. Keheningan itu pecah oleh bunyi ponsel Anna. Itu adalah Susan, pengelola tempat penampungan, dengan nada suara yang terdengar hati-hati. "Halo Anna," kata Susan membuka percakapan. "Aku pikir kamu harus tahu. Pagi ini kami menerima telepon. Seseorang menanyakan tentang Max." Perut Anna terasa seperti terpilin. Apa yang mereka katakan? Mereka tidak menyebutkan nama, tetapi mereka sangat mendesak, bertanya apakah kami tahu di mana dia berada. "Tentu saja aku tidak memberikan informasi apapun." Suara Susan melemah, dengan beban yang terasa di setiap kata-katanya. "Terima kasih sudah memberitahuku," jawab Anna, mencoba menjaga suaranya tetap tenang meskipun kepanikan mulai muncul. Dia mengakhiri panggilan itu dan menoleh ke Max, yang sekarang memandangnya dengan tatapan penuh perhatian, seolah memahami kecemasannya. "Kita akan mencari jalan keluar," bisiknya kepada Max. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Malam itu, saat badai mengamuk, Anna bisa mendengar gemuruh guntur dari kejauhan. Hujan deras menghantam jendela dengan keras. Dia bergerak dari satu jendela ke jendela lain, memastikan setiap kunci tertutup rapat. Jantungnya berpacu seiring intensitas badai yang meningkat. Kilatan petir menyambar langit, dan dengan setiap kilatan, Max semakin melekat padanya. Kehadirannya menjadi pengingat nyata akan bahaya yang mereka hadapi. Menjelang tengah malam, suara khas mesin mobil terdengar di tengah deru angin. Jantung Anna berdegup kencang saat dia mengintip dengan hati-hati melalui tirai. Mobil misterius yang sama ada di sana lagi, terparkir di seberang jalan, lampunya mati, hampir tak terlihat di tengah hujan deras. Dengan tubuh gemetar, dia meraih ponselnya dan menghubungi pihak berwenang. "Namaku Anna Carter," ucapnya dengan tergesa-gesa. "Mobil yang kulaporkan kemarin, itu ada di sini lagi. Tolong cepat."
Operator memastikan bantuan sedang dalam perjalanan, tetapi Anna merasakan beratnya setiap detik yang berlalu. Dia menoleh ke Max yang kini berjaga di dekat pintu, sikapnya waspada, otot-ototnya tegang dan telinganya berdiri tegak. Geraman dalam terdengar dari mulut Max menandakan ancaman yang semakin dekat. Menit-menit terasa seperti selamanya saat Anna menunggu dengan cemas. Kemudian suara langkah kaki di teras menarik perhatiannya. Dia menahan napas, pasti ada seseorang di luar. Suara gonggongan Max menggema di apartemen, memecah keheningan dengan lantang. Anna menggenggam senter dan perlahan mendekati pintu, tangannya gemetar. "Tetap di sini," bisiknya kepada Max, meskipun anjing itu tetap berada di sisinya, tatapannya terpaku pada pintu. Tiba-tiba gagang pintu bergetar, jantung Anna berdebar kencang saat dia menyalakan senter dan mengintip melalui lubang intip. Hujan mengaburkan pandangannya, tetapi dia dapat melihat siluet seorang pria yang berusaha masuk. Sebelum dia sempat bereaksi, Max menerjang pintu, menggonggong dengan keras. Penyusup itu terhenti, tampak terkejut oleh keganasan Max. Memanfaatkan momen itu, Anna berteriak, "Polisi sedang dalam perjalanan, pergi dari sini!" Dia mendengar pria itu mengumpat pelan sebelum mundur. Melalui jendela, Anna melihat pria itu berlari ke mobil yang segera menyala dan melaju pergi ke dalam kegelapan. Ketika polisi akhirnya tiba, Anna masih gemetar menceritakan insiden itu secara rinci. Mereka meyakinkannya bahwa patroli di lingkungan tersebut akan ditingkatkan dan mencatat semua informasi yang dia berikan. Namun, Anna merasa bahaya belum benar-benar berlalu. Orang yang mengincar Max sangat gigih. Setelah petugas pergi, Anna terkulai di depan pintu, duduk dengan lelah. Max mendekat, memberikan kehangatannya. Anna memeluknya erat, menyandarkan wajahnya pada bulu Max. "Kita aman sekarang," gumamnya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada Max. "Kita akan menghadapi ini bersama." Keesokan paginya, Anna mengambil keputusan. Dia mengemas barang-barangnya, membantu Max masuk ke mobil, dan berangkat menuju peternakan temannya di pedesaan. Tempat yang tenang dan terpencil ini menawarkan perlindungan. Tempat di mana Max bisa melarikan diri dari babak kelam masa lalunya. Saat mereka mendekati rumah pertanian yang sederhana, gelombang kelegaan menyelimuti Anna. Ini bukan hanya awal yang baru untuk Max, tetapi juga untuk dirinya. Untuk pertama kalinya sejak Max hadir dalam hidupnya, anjing itu melompat keluar dari mobil dengan penuh semangat. Ekornya bergoyang-goyang dengan riang. Dia menghirup udara segar, sikapnya santai, dan matanya bersinar dengan cahaya baru. Air mata memenuhi mata Anna saat dia menyadari bahwa mereka berdua akhirnya menemukan ketenangan yang selama ini mereka cari. Max menatapnya dan menggonggong dengan gembira, seolah-olah ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Anna berlutut dan memeluk Max dengan erat. "Kamu sekarang keluargaku," bisiknya lembut di telinganya, "dan aku akan memastikan tidak ada yang menyakitimu lagi." Perubahan Max dari kehidupan terkurung di penampungan menjadi hidup yang penuh kasih sayang dan kebebasan benar-benar luar biasa. Luka fisik dan emosionalnya menceritakan kisah tentang penderitaan dan ketangguhan, tetapi juga tentang harapan dan kekuatan untuk bangkit. Komitmen Anna yang tak tergoyahkan untuk melindungi Max dan memberinya kehidupan yang lebih baik menegaskan keyakinan bahwa setiap hewan, terlepas dari trauma masa lalunya, dapat pulih dengan cinta dan perhatian yang cukup. Max bukan sekadar anjing yang diselamatkan. Dia menjadi simbol penebusan dan kekuatan dari kebaikan hati. Bersama Anna, mereka melampaui bayang-bayang kelam yang pernah menghantui masa lalunya, membuktikan bahwa bahkan awal yang tergelap dapat membawa masa depan yang penuh harapan dan terang.
Jika kisah ini menyentuh hati Anda, biarkan dampaknya melampaui hari ini. Langgananlah saluran kami, beri suka pada video ini, dan bagikan kepada seseorang yang menghargai kekuatan, transformasi cinta, dan kesempatan kedua. Bersama, kita memiliki kekuatan untuk membantu lebih banyak hewan seperti Max mengubah cerita mereka dan menemukan kebahagiaan yang layak mereka dapatkan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama kami. Mari terus menyebarkan harapan, satu penyelamatan pada satu waktu.